Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again ya di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau bacakan tentang karmik. Oke, karena ini adalah hari Rabu. Kalau nggak salah ya, Rabu ya guys. Apa Selasa ya? Rabu ya. Jadi lupa hari. Ya, saking sibuk ya. Jadi kita baca doa langsung ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mulai dari karmik ya, ke DM. Ya Allah ya Rabbi, Syami apa karmik to DM. Oke, kita lihat ya. Karmik to DM. Three of Cups, wow. Oke. Karmik di sini sebagian ada yang mau reuni ataupun selalu bermain triparty untuk kesenangannya dia, walaupun di masa pandemi masih ada sebagian yang party-party, minum-minum ya di sini ya, pesta-pesta masih ada. Kita lihat karmik to DM. Wow, karmik ingin menikah ya. Ingin banget DM menikahi karmik di sini. Ingin adanya komitmen ya. Di sini aku lihat. Tapi banyak kebingungan ya. Ini hanya menghayal aja karmik ya. Bisa menikahi DM atau walaupun sudah menikah tapi masih banyak option, masih banyak pilihan, masih banyak berkhayal dengan orang lain di sini ya, angan-angannya. Kita lihat Page of Wands. Ya, karena yang aku lihat di sini karmik memang berkhayal ya untuk bisa menikah dengan DM, atau yang sudah menikah masih mengharapkan orang lain ya, option, entah DM-nya yang banyak option ataupun karmiknya yang banyak option, karena masih bermain di dalam spiritualnya juga di sini. Dan mereka yang aku lihat ya, karmik masih ingin bermain karena masih ada Page of Wands. Dia masih orangnya tergesa-gesa ya. Jadi apa yang dia inginkan, yang hayalannya tuh harus jadi kenyataan. Dan dia juga menjadi orang yang childish yang aku lihat di sini. Karena dia masih menerima kabar dari banyak orang di sini ya, terutama tentang komitmen ya si karmik ini. Four of Cups, tapi pilihannya dia, option-optionnya karmik yang datang ke karmik nih, termasuk si DM, banyak bikin karmik kecewa ya. Dia mendapat kabar yang membuat dia kecewa sendiri, membuat dia menyesali kehilangan kesempatan terbaiknya dia ya di sini. Karena karmik di sini kan yang aku lihat ya, energinya dia masih bermain tentang spiritual, masih menghayal ya dengan namanya agama, komitmen ya, yang berhubungan dengan Tuhan ya, ataupun Allah di sini. Sehingga dia banyak kehilangan kesempatan, bahkan juga dia menjadi orang yang banyak penyesalan, depresi ya, karena mengenang seseorang yang mencintai dia dengan tulus, dia abaikan di sini.
Karmik menghayal memang dengan si DM untuk menikah, tapi dia mendengar kabar juga option-option yang datang ke karmik ini tidak membuat bahagia ya. Jadi niatnya karmik ini ya dia ingin komitmen ya dengan DM, tapi dia banyak penyesalan, kekecewaan ya dengan DM juga. Nine of Pentacles, karena dia kehilangan kesempatan untuk sukses selama dengan DM sekarang, karena DM-nya bermain-main ya energinya. Begitupun dia. Jadi banyak sekali permainan yang mereka lakukan karena mereka tidak ada keseriusan ya. Walaupun bicara tentang komitmen, tapi nggak ada ya di sini. Dan mereka juga bermimpi ya, menghayal tentang sukses, tentang kebebasannya dia. Eight of Cups di masa lalu ya. Jadi si karmik ini menghayal, dulu gue bebas banget ya, mau ngapa-ngapain enak, terus juga mau kemana-mana ada duit, mau beli ini beli itu mudah, gue sukses nih di masa lalu ya. Makanya dia banyak kebingungan ya, ketakutan, karena dia memantau si DM. Di sini dia banyak ketakutan DM kembali lagi ke kamu. Ini intuisinya dia. Ya, dia takut banget. Dia takut kalau si DM kembali memperbaiki hubungannya bersama kamu. Feminim. Tuh. Karmik di sini banyak masalah ya tentang komunikasi, juga banyak keraguan karena dia juga menduakan si maskulin ya di sini. Makanya dia banyak ketakutan dari ketidakseimbangannya dia, terutama dalam pemikiran, dan dia juga banyak kelelahan ya dari cara dia memantau si DM. Lelah banget, capek ya memantau si DM karena dia banyak ketakutan DM akan kembali ke feminim ya. Jadi dia banyak mempelajari DM secara intuisi juga ya, dan dia juga coba untuk memberikan kebingungan dengan DM ya untuk bisa kembali ke feminim. So ya, aku lihat di sini memang si karmik ini coba untuk komitmen dengan si DM, ingin menikah, tapi ternyata dia banyak kebingungan sendiri ya dari hayalannya dia, karena si DM ini masih bermain juga. Ini membuat dia kecewa, membuat dia menyesal, membuat dia kehilangan kesempatan terbaiknya ya, terutama tentang kebebasan dan kesuksesannya dia di masa lalu ya. Di sini dengan percaya dirinya dia di masa lalu, dia penuh dengan wibawa, penuh dengan mandiri. Karena di sini DM hanya memberikan janji-janji ya, impian semu juga ya ke karmik. Makanya dia kecewa banget dengan kabar janjinya karena tidak ada kepastian. Karena pun si karmik ini pun juga sama ya, ingin komitmen tapi masih ingin bermain pesta-pesta ya, party-party di sini. Seven of Wands. Wow, dari Six of Wands ke Seven of Wands. Kita lihat lagi ya. Page of Pentacles. Page semuanya ya. Knight of Pentacles. The Emperor. The Ten of Pentacles. King of Pentacles. Yeah. Ten of Swords. The Dead. Ten of Swords. The High Priestess.
the King of Wands, the Judgment, the Queen of Pentacles. So guys, ini karma ya dari feminim ya. Sorry to say ya, karena aku lihat di sini feminim gunakan segala cara untuk healing. The Magician. Ya, di sini aku lihat. Ya, healing dari adanya kebahagiaan di masa lalu yang membuat feminim ingin tadinya reconciliation ya, union dengan maskulin. Tapi dia coba berdamai untuk membahagiakan dirinya sendiri, gunakan segala cara dengan ketulusannya, dan dia coba untuk mencintai dirinya sendiri, coba untuk percaya diri kembali, untuk menjadi seorang empress. Dan pada akhirnya si feminim mempunyai kekuatan melewati segala rintangan masalah dengan komitmennya dia. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai, itu prinsipnya si feminim. Jadi dengan keberaniannya feminim sekarang sudah bisa berdiri tanpa CDM dan bisa berkomitmen dalam bisnisnya, karirnya di sini dengan sukses. Karena ilahi membangunkan feminim untuk terlahir kembali, dan ini adalah pembayaran karma oleh si feminim untuk melewati segala rintangan. Ya, dengan keberaniannya dia karena mempunyai tujuan dalam hidup, yaitu kembali lagi dengan spiritual, membangun dunia barunya. Ya, dengan spiritual, dan dia juga coba untuk banyak belajar tentang keagamaan dan tidak banyak bicara dengan si maskulin. Yang pada akhirnya ya si feminim dengan berani ya membangunkan si orang ketiga ini, karmik ya, dengan spiritualnya feminim. Karena apa? Hubungan si karmik ini, si mistress orang ketiga ini ending. Dan akhirnya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya. Ini aku lihat di sini ya. Karena kan tadinya begini kartunya, ya. Jadi si karmik sama si maskulin yang tadinya mereka diam-diam bersama ya, membangun suatu kehidupan baru di mana feminim sekarang sudah mulai spiritual ya, sudah bisa spiritual melakukan dengan keberaniannya dia melangkah prinsipalnya sendiri dengan ketuhanan ya, dengan spiritualnya di sini. Dia tahu maskulin membangun kehidupan baru dengan seksual juga dan juga spiritual secara gaib ya, secara ilmu hitam di sini dengan si karmik. Tapi ternyata ending pada akhirnya hubungan mereka terbunuh sendiri dengan perbuatannya, dan karmanya belum selesai di sini karena ada pembaruan pola pikir lama mereka ini kan ending. Tapi ternyata di mana mereka memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka berdua, terbunuh lagi dengan perbuatannya dia sendiri. Karena yang aku lihat di sini, karmik coba untuk memperjuangkan apa yang dia inginkan, terutama dalam tripartinya, dan dengan egonya, dengan bangganya, dia menjaga jarak dengan siapapun, ya, dan dia juga coba untuk kompetisi, ya, dalam kehidupan barunya bersama maskulin yang sangat lambat energinya untuk bisa berkomitmen di sini. Karena yang aku lihat si maskulin perlahan demi perlahan ingin kembali lagi ke feminim. Ya, di sini yang aku lihat. Karena dia coba untuk mengontrol semua reuniannya, mengontrol semua kehidupannya yang stabil. Karena si maskulin ya masih memegang janji dengan si feminim untuk bisa kembali di masa lalu. So yang aku lihat di sini ya, karmik coba untuk memperjuangkan dengan bangganya, dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dia merasa menang dengan adanya perselingkuhannya dia. Ya, memenangkan triparti karena si feminim sudah get out ya dari kehidupan si maskulin. Dia coba untuk menjaga tentang hubungannya bersama maskulin karena dia ingin adanya komitmen, sehingga dia berkompetisi menjaga jarak dengan siapapun.
Tapi ternyata hubungan ini dia hanyalah hayalan untuk bisa bersama si maskulin. Karena dimana dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan maskulin, semua hanya hayalan, impian, fantasi, tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Karena hubungan mereka ini hanya untuk fun-fun aja, happy-happy aja. Dan dia juga melihat maskulin, mendengar kabar tentang maskulin di sini. Maskulin ingin kembali bersama feminim, ingin memperbaiki kembali, ingin mengakhiri apa yang dia mulai dengan kestabilan dengan si feminim. Dan sini aku lihat dia mendengar kabar kalau maskulin coba untuk belajar sabar dan belajar mempraktekkan tentang kesetiaannya dia kepada feminim. Ini membuat si karmik menyesal telah memilih si maskulin yang dia pikir bisa menjadi seseorang yang membahagiakan dia, menstabilkan dia. Tapi ternyata karmik banyak kekecewaan dengan keras kepalanya maskulin, dengan caranya kontrolnya maskulin terhadap si karmik. Karena dia juga kehilangan kebebasan ya di sini. Karena si maskulin hanya memikirkan uang dan kebebasan untuk bisa kembali bersama si feminim. Dan di sini dia juga melihat si feminim sudah sukses dan bahagia dengan keuangan yang berlimpah. Ini membuat dia menyesal sekali karena dia banyak kekecewaan sekarang ya. Karena dia kehilangan kesempatan untuk bahagia, kehilangan kesempatan untuk sukses, dan dia juga depresi karena melihat si feminim lebih sukses ya daripada dia. Dan ini membuat si maskulin komitmen ingin kembali ke masa lalu dan menstabilkan hubungannya bersama feminim. Ini yang aku lihat ya. Dan si karmik di sini memang banyak ketakutan ya yang aku lihat dari tripartinya. Karena apa yang dia raih, apa yang dia jaga ya dari perselingkuhannya ini hanyalah hayalan untuk bisa membuat maskulin menstabilkan hubungannya bersama dia hingga ke pernikahan. Tapi ternyata dia banyak kecewa dengan cara maskulin karena sangat lambat dan dia tidak suka ya dengan kesabaran si karmik ini, sukanya tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia merasa kecewa ya dengan hubungannya si maskulin karena hanya uang dan uang dan uang, dan itu membuat dia merasa ingin kembali ke masa lalu ya. Di sini yang aku lihat. Karmik memang coba bangga memperjuangkan ya tentang komitmen dari seseorang yang sudah menikah ya di sini ataupun yang sudah mempunyai long term untuk bisa memulai kehidupan barunya ya dengan bangganya, dengan happy-nya, dengan senangnya. Jadi si karmik ini merasa hidup dia tuh bahagia aja ya bersama si maskulin yang dia pikir bisa menjadikan seseorang yang buat dia bahagia tentang keuangan, kestabilan ya di sini. Karena karmik menginginkan kesempurnaan. Dan yang aku lihat di sini ya, si TM ini ya keras kepala ya. Karena ia tidak mau komitmen dengan karmik. Dan dia melihat juga si DM masih berharap untuk bisa kembali kepada si feminim yang sudah sukses. Ini membuat dia terbunuh ya dengan perbuatannya dia sendiri karena dia berharap terlalu tinggi dari pasangan orang lain. Oke? Ini aku lihat seperti itu. Kita lihat ya tentang karmic to DM. Stabbed in the back, heartbreak, pain, separation, deceptions, shocking attack, ya. Dia merasa terhianati ya oleh si maskulin. Karena dia juga merasa terhianati oleh maskulin yang masih mempunyai triparti, entah dengan si feminim
ataupun orang lain lagi di sini ya. Nih yang aku lihat. Dia merasa sakit hati oleh si maskulin. Karena banyak kebohongan ya di sini yang didapati oleh si karmik ya. Karena dia melihat si maskulin masih bermain-main dan masih berkhianat ya di sini. Dan juga masih ada permainan yang membuat si karmik merasa terbunuh dengan permainannya dia sendiri di awal ya. Coffin. Endings brings a new beginnings, growth, change, liberation, and transition. Ya, ending. Ya, sesuatu yang harus di-endingkan, yaitu perselingkuhannya dia dengan si DM. Hands of card, take a chance, a risk, being strategic, of option not showing hands, a gambling. Ya, karena si karmik ini masih bermain, yang aku bilang permainan. Ya, masih bermain, heavy fun. So, dia juga masih menghayal banyak option ya di sini. Jadi si karmik ini mengambil resiko ya dalam permainannya. Jadi ya dia melihat kalau si DM ini masih ingin kembali ke feminim di masa lalu dan dia pun ingin meninggalkan DM nanti. Ya, karena apa? Karena si karmik menginginkan kesuksesan ya dan juga kemewahan dan juga kekayaan dari seseorang yang sudah menikah. Karena bagi dia itu membuat dia bangga, membuat dia menjadi orang yang di atas awan ya. Jadi memiliki segalanya tanpa kerja keras. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comments-nya channel aku Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.